Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu kembali dengan saya dan pelajaran biologi. Kita masih dalam bahasan yang sama, lanjutan dari bahasan sebelumnya. Jadi belum pindah bahasan ya, masih melanjutkan, yaitu tentang metabolisme bagian katabolisme. Bagian reaksi pembongkaran makanan menjadi energi. Seperti kita ketahui, metabolisme itu ada reaksi kimia penyusunan namanya anabolisme, ada reaksi pembongkaran namanya katabolisme. Kemudian yang sudah kita bahas adalah reaksi pembongkaran makanan yang menggunakan oksigen. Namanya nanti respirasi aerob, di mana respirasi ini berada di dalam sel, berarti tingkat sel, maka disebut juga dengan respirasi sel. Nah, yang aerob, jadi ini mengingatkan yang sudah kita bahas. Jadi pokok bahasan yang sudah itu ini. Jadi keseluruhan pembongkaran makanan bila berawal dari satu molekul glukosa atau gula, di mana rumus kimianya itu adalah C6H12O6, maka boleh diringkas menjadi 4 tahap seperti ini. Ini ringkasan kesimpulan dari pembahasan yang lalu. Glikolisis, tahap pertama, tahap kedua reaksi antara, tahap ketiga siklus Krebs, yang terakhir transfer elektron. Glikolisis, pemecahan glukosa C6H12O6 menjadi asam pirufat C3. Hasil glikolisis 2 pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan kejadiannya di sitoplasma. Kemudian reaksi selanjutnya, reaksi antara. Jadi setelah glikolisis lanjut ke antara, maka asam pirufat ini sama NADH melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, ini asam pirufat mengalami apa? Mengalami dekarboksilasi, mengalami oksidasi. Sehingga nanti di sini ada nama deoksilasi, ada oksidasi. Menjadi apa asam pirufat C3? Menjadi asetil-CoA. Hasilnya selain asetil-CoA itu CO2. Kemudian asetil-CoA masuk ke reaksi berikutnya namanya siklus Krebs. Terjadi di mitokondria. Hasilnya ATP, NADH, FADH, CO2. Kemudian NADH, FADH melanjutkan ke berikutnya transfer elektron. Jadi mulai tadi ATP nggak usah melanjutkan, sudah hasil akhir, ini nggak melanjutkan hasil akhir. Nah, ini NADH sama ini yang melanjutkan lagi, ini hasil akhir, ini hasil akhir. Ini masuk ke transfer elektron, NADH sama FADH diubah menjadi ATP, selesai sudah. Sehingga hasil akhirnya ATP, hasil utama, kemudian hasil sampingan H2O, CO2. Nah, itu ringkasan yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan masih rangkaiannya katabolisme. Perhatikan
Jadi ada respirasi anaerob tanpa membutuhkan oksigen. Yang ini aerob. Nah, sekarang yang kedua anaerob tanpa oksigen. Coba kita lihat. Ini adalah sel, diambil sebelah mana gitu, kemudian ini ada mitokondria, terus ini sitoplasma. Kita sudah bahas ini, glukosa menjadi pirufat, itu adalah glikolisis. Nah, ternyata setelah sampai di pirufat, setelah selesai glikolisis, proses selanjutnya itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Makanya ini cabang 2. Gitu. Nah, kemungkinan yang sudah kita bahas adalah cabang sini. Setelah diglikolisis, pirufat itu masuk ke mitokondria berubah jadi asetil-CoA. Ini reaksi yang kedua tadi. Nih. Asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA masuk ke siklus Krebs reaksi yang ketiga. Nanti habis itu ada transfer elektron. Apa artinya? Jadi yang belok ke sini ini adalah kemungkinan yang pertama. Yang sudah kita bahas namanya respirasi aerob. Jadi respirasi aerob itu pasti menggunakan oksigen. Oksigen present. Maka ada respirasi sel. Terus pasti di mitokondria. Inilah kemungkinan yang pertama. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua ini ke sana. If no oxygen present. Jika oksigen tidak ada. Atau makhluk hidup itu nggak punya mitokondria. Karena nggak punya mitokondria ya nggak mungkin ke sini, pasti ke sana. Jadi ini nanti pasti berhubungan ya. Apa? Makhluk hidup kalau nggak punya mitokondria pasti nanti pembongkaran makanannya ini. Pasti sudah. Sana ini yang mau kita bahas ini. Sedangkan kalau punya mitokondria mungkin dua kejadian. Apa? Bisa ke sana if oxygen present. Bisa ke sana if no oxygen. Saya ulang supaya nggak bingung. Jadi untuk makhluk hidup yang punya mitokondria, pembongkaran makanannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila ada oksigen, maka mereka melakukan pembongkaran aerob. Ini dan itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, dia apabila tidak ada oksigen, meskipun dia punya mitokondria, tapi oksigennya nggak ada, maka nggak jadi ke sana. Maka proses yang mau kita bahas ini, itu bagi makhluk hidup yang punya mitokondria. Nah, bagi makhluk hidup yang nggak punya mitokondria, maka nggak ada kemungkinan lain lagi, cuma satu tok. Apa? Ya ke sana. Jadi nanti makhluk hidup yang nggak punya mitokondria otomatis tidak membutuhkan oksigen. Menempuh pembongkaran makanannya lewat jalur ini, lah ini yang nanti namanya adalah respirasi anaerob. Nama lainnya fermentasi. No oksigen anaerob. Kalau sini aerob, nama lainnya respirasi seluler. Gitu ya. Ini pengantarnya. Jadi kalau ditanya siapa yang melakukan respirasi anaerob, yang pasti satu makhluk hidup yang tidak punya mitokondria. Siapa yang kedua? Makhluk hidup yang punya mitokondria tetapi pas dia kehabisan oksigen. Nah, itulah awal sekilasnya. Mari kita lihat. Nah, ini.
Jadi diingat-ingat beloknya tadi sesudah glikolisis. Jadi awalnya seluruh makhluk hidup sama, perhatikan. Seluruh makhluk hidup pasti melakukan glukosa menjadi piruvat, glikolisis pasti. Setelah sampai di sini, ada makhluk hidup kategori aerob, ada makhluk hidup kategori anaerob. Jadi saya tekankan, semua makhluk hidup pasti melakukan proses pembongkaran makanan tahap 1 ini pasti sama, glikolisis. Berikutnya enggak sama. Ada yang aerob, berarti 4-nya itu dilakukan, ada yang anaerob berarti ke sana. Nah, perhatikan. Hasil dari glikolisis itu adalah piruvat. Nah, piruvat ini nanti dirubah oleh makhluk hidup yang anaerob itu tanpa oksigen menjadi asetaldehid. Dengan cara bagaimana? Kamu pasti kalau ingat prinsip yang sudah pernah kita bahas itu. Kalau panah keluar berarti hilang atau diambil. Pengambilan CO2. Ingat pemberian nama. Kalau pengambilan itu pasti D.C. Kalau penambahan itu titik-titik C. Contohnya ini. Ini C3 menjadi C2 pengambilan C, maka dari sini ke sini dekarboksilasi. Nah, jadi ini tanpa menggunakan oksigen. Kemudian asetaldehid ini akan dirubah. Nah, siapa yang merubah? NADH. Dari mana ini? Dari glikolisis kan menghasilkan selain piruvat kan NADH. Dirubah. Nah, NADH menjadi NAD, diingat-ingat. Kalau NAD jadi NAD kehilangan H, berarti ini ke sana oksidasi. Karena ini kehilangan H, maka ini ke sana ketambahan H, berarti ini mengalami reduksi. Nah, inilah yang namanya fermentasi alkohol. Jadi ada makhluk hidup setelah glikolisis itu ternyata piruvatnya diproses namanya dekarboksilasi menjadi asetaldehid. Asetaldehid direduksi menjadi etanol. Etanol ini rumusnya C2H5OH. Saya ulang, C2 ini H3 tambah ini 5OH. Itulah etanol yang sehari-hari kamu juga nyebutnya alkohol. Jadi ini fermentasi alkohol. Inilah respirasi anaerob yang pertama. Jadi kalau ditanya apa fermentasi alkohol? Nah, pengubahan glukosa menjadi alkohol. Apa saja hasilnya? ATP. Apalagi CO2. Apalagi alkohol. Berapa ATP-nya? 2. Berapa CO2-nya? 2. Kemudian ada alkohol. Nah, di sini tidak ada penggunaan oksigen. Tidak ada diproduksi air, karena air itu H2O itu asalnya H+ yang lari-lari ditangkap oleh oksigen. Nah, sekarang H+ ini lari-lari ditangkap oleh NAD, bukan ditangkap oleh oksigen. Sehingga tidak ada produksi air, yang ada produksi sampingannya itu CO2. Hasil utamanya ATP, alkohol. Inilah fermentasi alkohol, jadi glukosa. Nah, kalian pasti sudah tahu apa orang membuat tape. Nah, bikin tape itu kalau dibiarkan, kalau masih tape sampai di sini. Kalau tape itu dibiarkan nginap 3-4 hari sampai sini.
Legen itu juga gitu. Legen paru mungkin sini glukosa. Legen kalau sudah baunya asam-asam bagaimana itu sampai sini. Nah, sekali lagi ini sayangnya kita belum bisa bertemu sehingga ini nggak bisa dipraktekkan ya. Jadi sebenarnya tapi mempraktekkan ini kalian bisa kok, gampang. Air gula dikasih vermipan, itu ditunggu, sudah nanti beberapa jam itu udah jadi alkohol. Jadi air gula diaduk, gulanya kemudian dikasih ragi vermipan. Nanti sesudah 2-3 jam berubah jadi alkohol. Bagaimana? Ya dicek baunya apanya itu ya. Jadi kalau kita praktek gitu nanti. Nah ini gambarannya. Di sekali lagi C6. Di glikolisis jadi C3. C3 ini dikarboksilasi jadi C2. Kemudian direduksi juga jadi etanol. Jadi asam piruvat mengalami dekarboksilasi sama reduksi, dia akan menjadi etanol. Ini C2. Jadi asalnya C6 jadi C3 jadi C2. Ini contoh mesin pembuatan minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Nama lain itu etanol. Nah, perhatikan ini. In an alcoholic fermentation, pyruvic acid is converted to CO2. Apa? Di dalam fermentasi alkohol, asam piruvat dikonvert dirubah jadi CO2 dan etanol. CO2 dan etanol. Ingat-ingat tidak ada produksi H2O. Jadi ini kalau kita praktekkan, kenapa minuman keras itu hangat? Karena mengandung energi. Itu ini. Kenapa baunya begitu ya? Rumusnya C2H5OH itu. Nah, dalam pembuatan roti, orang kan sering menggunakan tape itu, fermentasi. Apa yang mau dimanfaatkan? Bukan alkoholnya. Jadi kalau orang desa mau bikin jenang itu kan nape dulu lah begitu. Bikin apem itu pakai tape dulu. Nah, paling enak contoh pakai apem itu jelas kamu lihat. Yang diambil apa dari tape tersebut ini? Gas CO2 ini. Ini masuk di tepung sehingga tepungnya nanti jadi berongga. Sehingga rotinya itu bukan roti padat seperti kue lapis. Jadi pembuatan roti itu pasti menggunakan prinsip ini karena mengambil CO2-nya. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang fermentasi asam laktat. Jadi ada fermentasi alkohol, ada fermentasi asam laktat. Beda sedikit. Apa? Mulai sini sama, glukosa, glikolisis, ATP, piruvat. Ini glikolisis masih. Nah, bedanya piruvat C3 ini tidak dijadikan C2. Tetap dalam bentuk C3. Nanti namanya fosfoenol piruvat. Kemudian hasil akhir ya tetap C3. Sehingga di sini tidak ada pengambilan karbon. Tidak ada dekarboksilasi. Reduksi ada, NADH mereduksi ini hanya dikasihkan sana. Jadi cuma mengalami reduksi, gak mengalami dekarboksilasi. Hasilnya berubah jadi asam laktat. Kalau ini tadi, nah ini mengalami dua. Apa? Dekarboksilasi sama reduksi. Hasilnya etanol. Kalau yang ini dari sini nggak ada dekarboksilasi, hanya ada reduksi, maka hasilnya laktat. Ini fermentasi model lain namanya fermentasi asam laktat.
laktat. Nah, ini modelnya. C6, C3, tetap C3. Kalau alkohol tadi C6, C3, C2. Gitu. Nah, ini dilakukan oleh hewan, oleh manusia juga di otot kita itu. Nanti asam laktat ini nama lainnya asam capek. Jadi kalau otot kita itu kemeng, capek, nah itu karena ada timbunan asam laktat. Sementara yang ini, saya kembali ulang, nah ini dilakukan oleh jamur, oleh bakteri. Jadi makanya kalau kita membuat makanan-makanan dikasih bakteri, dikasih jamur itu namanya makanan difermentasi. Ya. Jadi fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur, oleh bakteri, sementara fermentasi asam laktat dilakukan oleh hewan dan manusia. Dua-duanya tanpa oksigen. Nah, ini tadi glukosa, asam pirufat untuk hewan jadi asam laktat. Untuk tumbuhan jamur, bakteri itu jadi etanol. Oke. Ini persamaan reaksinya, asam pirufat itu CH3, CO, COA. Nah, nggak usah ngapalkan ini karena terlalu rumit nanti yang begini yang gampang. Jadi fermentasi asam laktat, glukosa, jadi pirufat, fosfoenol pirufat, laktat. Ini C6, C3, C3, masih C3. Prosesnya dari sini ke, dari sini ke sini glikolisis, dari sini ke sini hanya mengalami reduksi. Sekarang kalau alkohol, glukosa C6, asam pirufat C3, astaldehyid C2, etanol C2. Kenapa kok sini C3, sini C2? Karena ada pengambilan. Di prosesnya 2, ini prosesnya 1. Reduksi saja ini, dekarboksilasi sama reduksi. Kalau saya bilang dekarboksilasi, reduksi, oksidasi, nggak usah bingung, dilihat catatannya lagi, di modul kan itu penggunaan istilah teknik yang prinsip-prinsip dulu itu ya. Gitu ya. Nggak boleh dilupakan, itu selalu digunakan. Oke. Nah, inilah kesimpulan dari respirasi anaerob. Jadi tempatnya di sitoplasma, hasilnya kalau alkohol itu ATP, CO2, alkohol, kalau laktat, ATP, asam laktat. Prosesnya pasti melewati glikolisis. Pasti terjadi reduksi pirufat. Jadi kalau ada reduksi berarti ada NADH jadi NADI. Kemudian untuk alkohol ada dekarboksilasi. Untuk asam laktat tidak terjadi dekarboksilasi. Makanya yang itu nggak saya tulis ini, ditulis ini yang sama. Apakah fermentasi alkohol atau laktat semua lewat glikolisis, semua lewat reduksi pirufat. Gitu. Oke. Nah, ini ada perbandingan. Perbandingan. Jadi persamaan reaksi antara respirasi aerob dengan anaerob. Nanti perbandingannya seperti ini. Hasil akhir H2O, CO2, energi. Ini hasil akhir CO2, energi, alkohol atau laktat. Tidak ada air. Jadi kalau nulis nanti ini adalah sama dengan gitu. Hasil akhirnya itu ATP, CO2, H2O. Kalau ditulis dari sini H2O plus CO2 plus ATP. Kalau di sini CO2 plus ATP plus
C2H5OH. Energinya 38 dari satu molekul glukosa ini 2 ATP. Kok beda jauh? Nah ini nanti. Satu molekul glukosa itu energinya jadi 38, ini cuma jadi 2 ATP. Kalau dari sini selisih 36. Kenapa? Nah, perhatikan ini. Di sini ada alkohol, ada laktat, ini masih mengandung energi. Kalau nanti ini dibongkar habis, maka energinya akan sama. Itu ya. Nanti ini dipelajari sendiri. Saya tertumbuh pada ini. Saya ulang. Satu molekul glukosa, kenapa ini 38 ATP? Karena bongkarnya selesai. Ini, kenapa kok 2 ATP? Karena energinya masih nyantol di alkohol atau di laktat. Nanti kalau ini dibongkar lagi, ya jumlahnya sama. Nah sekarang, kenapa di wilayah dingin orang punya budaya minum minuman keras? Ini masalahnya. Jadi orang di Eropa itu kalau musim dingin sering minum. Dan diminum mengandung alkohol. Alkohol ini C2. Kenapa harus begitu? Karena dia nanti akan produksi panas, ATP lebih cepat karena dari C2. Kalau dari makanan mulai dari C6. Reaksinya panjang, kelamaan, kedinginan, mati orangnya begitu. Jadi orang Eropa minum minuman keras di luar masalah hukum itu ini relevansinya ya. Jadi mereka minum bukan untuk mabuk. Jadi kecepatan mendapatkan energi itu karena alkohol itu C2 dirubah jadi energi lebih cepat. Sedangkan kalau kita makan dan roti dicerna sekian jam jadi glukosa. Dari glukosa nanti reaksinya panjang sekali, ada glikolisis, siklus Krebs, macam-macam, transport elektron yang sudah kita bahas, baru dapat energi. Nah, kalau dipakai menghadapi suhu ekstrim kelamaan. Itulah alasannya minum minuman beralkohol di negara dingin. Oke, ini alasan anaerob produksi energi lebih sedikit. Ini tadi. Alasan yang paling utama diingat-ingat energinya masih disimpan di alkohol. Ini alasan pertama. Nanti alasan yang lain dikembangkan ini. Tidak pakai oksigen, energinya hanya glikolisis tok, tidak di mitokondria, tidak ada Krebs, semua itu hampir sama, tapi yang paling utama ini energi masih di alkohol. Nanti kalau alkoholnya sudah dirubah, di semua ini kan menjelaskan anaerob, nggak pakai oksigen. Karena nggak pakai oksigen, pembongkarannya belum tuntas. Berikutnya, hanya ketika glikolisis, energinya 2 ATP. Glikolisis itu nggak ada Krebs, nggak ada transport elektronnya, energinya banyak. Tidak di mitokondria. Karena siklus Krebs apa di mitokondria. Jadi ini sebenarnya hal yang sama itu. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu sama saja. Disimpulkan ya nomor 5 ini. Atau yang lain, kata yang lain pembakarannya memang belum tuntas. Nah, itulah tentang respirasi anaerob. Nah, sekarang kita lihat hubungan antar makanan. Ini hubungan antar makanan. Jadi di sini diumpamakan ada coklat, ada kacang tanah, ya. Macam-macam. Ini food, such as peanut. Ini pakai contoh kacang tanah. Ya. Bisa nambahin coklat apa gitu. Apa? Mungkin yang kita makan itu mengandung tepung namanya polisakarida. Kemungkinan yang lain mengandung lemak, fat. Kemungkinan yang lain mengandung protein. Nah,
Jika karbohidrat, protein, lemak seluruhnya mau dibongkar jadi energi, inilah gambarannya. Jadi ini pertemuan antara makanan di tubuh kita kalau dirubah jadi energi. Nah, yang sudah kita bahas, respirasi aerob, anaerob itu hanya ini dok. Ini ke sana. Ini sudah kita bahas. Glukosa menjadi pirufat, glikolisis. Pirufat menjadi asetil-CoA, ini dekarboksilasi atau reaksi antara. Kemudian siklus karbon-elektron. Ini jalur karbohidrat. Nah, pertanyaannya bertemu di manakah lemak, protein apabila mau dibongkar juga jadi energi? Inilah jawabannya. Jadi kalau dari sini, baris kedua ini pelajaran kelas 2. Apa? Proses pencernaan. Tepung dicerna jadi glukosa. Lemak dicerna jadi gliserol, asam lemak. Protein jadi asam amino dengan enzim macam-macam di pelajaran kelas 2 ya. Nah, yang kelas 3 kan ini tadi itu. Nah, maka saya dari sini perhatikan. Kalau kita makan lemak, darah kita mengandung gliserol, mengandung asam lemak. Jika itu nggak disimpan, dibongkar jadi energi, ini jalurnya. Gliserol menjadi gliseraldehyde. Nanti ini ada tulisannya gliseraldehyde ya. C3P ini gliseraldehyde. Asam lemak ada dua kemungkinan. Dirubah jadi pirufat atau dirubah jadi asetil-CoA. Kalau nanti jalurnya sama. Gliserol jadi gliseraldehyde, jadi pirufat, jadi asetil-CoA, masuk ke grep. Asam lemak jadi pirufat, jadi asetil-CoA, masuk ke grep. Apa artinya? Jadi kalau kita ditanya, di manakah pertemuan lemak dengan polisakarida tepung? Jadi di manakah ketemunya minyak dengan nasi kalau di tubuh kita? Jawaban pertama itu di glikolisis kalau proses. Jawaban kedua di siklus Krebs. Kalau usah jawaban pertama gliseraldehyde. Jawaban kedua pirufat, jawaban ketiga asetil-CoA. Kalau bingung begini. Jika di darahnya orang dicek ada pirufat, maka pirufat di darahnya orang itu nggak bisa dikatakan cuma dari nasi. Mungkin dari lemak. Oke, kalau bingung, saya rubah lagi di wilayah sekitar kita. Misalnya, kalau kamu berjalan ke Malang, di depannya Kebun Raya Purwodadi banyak mobil. Mobil itu bisa dari Surabaya Pandaan, bisa dari Pasuruan, karena ada pertigaan di Purwosari itu. Jadi asalnya tidak sama, jadi bertemu di situ. Sama, asetil-CoA ini bisa berasal dari nasi, bisa berasal dari minyak. Jadi pertemuannya ini tinggal-tinggal. Nah, sekarang saya ucapkan pertemuan protein. Protein dicerna menjadi asam amino. Nanti asam amino itu akan dirubah juga menjadi asetil-CoA. Sekali lagi ketemu nanti. Jadi asetil-CoA ini tempat pertemuan benda-benda ini. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini sama dengan tadi pakai penjelasan. Lemak dibantu oleh enzim lipase kelas 2 ini menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak diubah menjadi asetil-CoA, gliserol diubah menjadi fosfogliseraldehyde. Itu di lemak dicerna jadi gliserol, jadi asam lemak. Asam lemak nanti jadi asetil-CoA, gliserol jadi gliseraldehyde. Tapi toh nanti ketemu juga protein. Nah, ini protein. Ketemunya di mana? Sesudah asam amino dia bisa jadi pirufat, dia bisa jadi masuk ke siklus Krebs. Jadi itu pertemuannya. Nah, ini contoh dari ini dari buku yang murah-murah itu. Kalau ini dari buku Campbell, ini asli begitu ya.
Nah, ini asli. Ada keterangannya kalau di Campbell. Asam lemak dirubah jadi asetil CoA lewat proses apa? Hidrolisis. Ini di kimia. Asam amino dirubah menjadi berupat lewat proses apa? Deaminasi. D itu artinya pengambilan. Gitu ya. Nah, jadi dari sini akan ketemu. Kalau disambahkan ini tahu, misalnya ini sugar, gula, kemudian ini glyceraldehyde, ini gliserol. Berarti lemak dengan karbohidrat ketemu di glyceraldehyde. Ini asetil CoA, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Berarti apa? Protein, karbohidrat, lemak pasti bertemu di zat bernama asetil CoA. Nah, kalau ngomong lain, asetil CoA di tubuh kita bisa berasal dari protein, bisa berasal dari karbohidrat, bisa berasal dari lemak. Gitu ya. Nah, ini perubahan yang tadi itu. Kalau dari karbohidrat jalurnya seperti ini. Glukosa, gliseraldehyde, piruvat, asetil CoA. Diingat-ingat lemak tadi bisa ke sini. Jadi dari asam lemak jadi gliserol, jadi gliseraldehyde. Nanti jadi piruvat, jadi asetil CoA. Jadi semua makanan pasti lewat jalur ini, pasti gitu ya. Nah, ini singkatnya. Hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Apabila ketiganya diubah menjadi energi, pasti ketemu di proses glikolisis dan krem. Kemudian lemak itu nanti jadi gliseraldehyde. Jadi merah ini berarti pertemuan. Apa artinya? Kita baca bisa begini. Gliseraldehyde bisa berasal dari lemak, bisa dari karbohidrat. Lemak jadi asam lemak, jadi asetil CoA. Jadi piruvat, jadi benda-benda gliseraldehyde, asetil CoA, piruvat ini asal usulnya bisa 3 ini ya. Bisa karbohidrat, bisa lemak, bisa protein. Itulah pertemuan makanan-makanan itu di dalam tubuh kita kalau mau dirubah jadi energi. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan ini ya. Kalau ada gliseraldehyde terjadi piruvat, padahal piruvat ini nanti dirubah bisa jadi alkohol. Jadi di tubuh kita itu nyabang-nyabang seperti itu. Jadi kamu misalnya nggak minum minuman keras di tubuhnya, kemungkinan ada alkohol. Kenapa? Karena piruvat ini bisa dirubah jadi alkohol. Kemudian yang lain, asam laktat gitu ya. Jadi di tubuh kita itu zat-zat itu begitu nggak bisa disendirikan kesatuan. Ya. Oke, nah ini untuk bab yang datang, cuma ini dikasih sekarang supaya nyambung. Apa ini? Ini kebalikan. Kebalikan dari mana? Kebalikan dari ini. Nah, ini kan makanan dibongkar jadi energi. Nah, sekarang kalau yang ini bukan dibongkar, disusun. Maksudnya begini, kalau di tubuh kamu itu ada daging, protein, terus ada yang gemuk-gemuk itu lemak, gitu ya, di tubuh kita, atau di tubuh hewan, di tubuh tumbuhan boleh. Oh, di tubuh tumbuhan ada polisakarida, oh di tubuh hewan juga ada polisakarida, di daging itu ada karbohidrat. Nah, ini kebalikan dari proses tadi. Kalau tadi kan dari protein, lemak, polisakarida dibongkar jadi ATP. Sekarang dari energi ini disusun jadi ini. Ini nanti akan saya ulang lagi waktu fotosintesis. Kenapa ini dikeluarkan? Saya mau ingatkan begini ya. Soalnya kita sering dalam berilmu pengetahuan itu sering melupakan, sering kurang lengkap, nggak seperti di agama. Nggak seperti di agama. Saya mau cerita yang lain dulu. Gini, dulu orang Amerika itu mengatakan jangan makan lemak, jangan makan lemak, lemak berbahaya. Gitu. Sekarang orang Amerika mengatakan jangan makan banyak karbohidrat, karbohidrat berbahaya. Nah,
Dari mana kok itu timbul seperti itu? Nah, perhatikan tuh, mau saya ceritakan sebentar, nanti saya simpulkan bukan bahayanya nanti. Nah, ini ya, ini kan glukosa, karbohidrat. Apa? Jadi seandainya kamu itu tidak makan lemak sama sekali nggak makan lemak, anti lemak, seperti anjuran Amerika beberapa puluh tahun yang lalu, apakah pasti aman? Begitu. Jawabannya tidak. Buktinya sekarang Amerika bilang karbohidrat jahat, padahal dulu bilang lemak jahat. Mana? Coba ini lihat. Karbohidrat itu ternyata bisa dirubah jadi gliserol, nanti gliserol jadi lemak. Jadi orang yang makan nasi banyak, itu badannya bisa berlemak. Karena memang bisa disusun ke sana. Itulah yang saya mau katakan. Jadi begini berilmu itu ya. Oke, lemak itu berbahaya. Mari dicek. Berbahaya itu kalau terlalu banyak. Ngomongnya jangan cuma lemak saja. Karena di agama begini. Makanan itu kalau halal ya sudah. Artinya lemak diciptakan oleh Allah ya ada fungsinya. Kalau sampai lemak itu berbahaya, aslinya bukan lemaknya yang berbahaya. Tubuhnya yang sudah nggak bagus sehingga jadi kuncinya bukan jangan mengharamkan makanan yang halal. Jangan makan karbohidrat banyak-banyak. Ya kalau banyak ya memang apapun ya haram kalau terlalu banyak kan gitu. Jadi kuncinya itu bukan itu. Kuncinya itu makan harus sesuai porsinya, kerja iya, jangan terlalu banyak makan, nganggur, lah itu baru apapun nanti berbahaya. Oh, sekarang ada ilmu lagi, terlalu banyak protein, asam urat kan begitu. Jadi ini mau saya buktikan Janur bahwa kita makan itu walaupun nggak makan lemak di tubuh kita nanti ada lemak. Apa buktinya? Makan karbohidrat tok bisa tersusun jadi lemak. Itu ya. Nah, begitu. Jadi ini maunya ke sana. Jadi sehingga habis ini pedomannya yang penting satu, tubuhnya normal dulu. Yang kedua, aturannya. Jadi jangan terlalu banyak makan, kemudian kurang kerja, banyak tidur, masalah. Nah, pedoman yang lain sepanjang itu halal. Jadi bahayanya itu dari sana. Sayangnya eh, sain dipotong. Sain dipotong itu namanya nggak lengkap, harus pakai agama gitu ya. Lemak berbahaya, iya berbahaya, kapan? Kan gitu. Kalau lemak itu divonis berbahaya ya buang aja lemaknya kan gitu. Di kapan? Ketika bagaimana? Karbohidrat juga berbahaya. Sekarang di Amerika itu ada kampanye anti karbohidrat soalnya nanti banyak diabetes kan begitu. Nah kalau karbohidratnya memang menimbulkan diabetes, kenapa nggak mulai dulu-dulu kan begitu ya? Itulah maksudnya ini ya. Sampai di sini kita telah lengkap untuk katabolisme. Jadi mereview ya, katabolisme kita telah lengkap. Apa? Katabolisme yang pertama itu katabolisme yang pakai oksigen. Nanti disebut respirasi aerob, 4 ini disingkat. Kemudian katabolisme berikutnya yang anaerob, yang tidak pakai oksigen. Itu ada etanol, ada laktat. Di sini C6H12. Sini C2H5OH. Kalau mau nulis reaksinya begitu. Ini belum saya tuliskan. Plus CO2. Tidak ada H2. Jadi C6H12O6 menjadi C2H5OH plus CO2. Tidak ada H2O. Energinya tadi sudah. Kenapa lebih sedikit dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan antara makanan-makanan tadi jangan lupa pertemuan antara karbohidrat, lemak, protein itu pasti di asetil CoA, pasti di
gliseraldehid pasti di siklus Krebs gitu ya. Nah, ini sampai di sini berarti sudah lengkap. Persiapannya kalau lengkap biasanya kita evaluasi atau ulangan. Nah, sebelum itu kita coba latihan soalnya. Nah, ini coba glukosa, kemudian asam pirufat, kemudian asam sitrat. Kalau ditanya pasti harus tahu. Saya nggak baca ini sudah. Langsung aja apa? Jadi habis glukosa, asam pirufat, kemudian di sini siklus Krebs atau siklus asam tadi Jawabannya ini pasti adalah asetil CoA. Saya ulang, jadi ini pasti asetil CoA. Pasti itu ya. Tapi ini nanyanya nggak gitu. Coba berdasarkan bahkan terkaitan fermentable karbohidrat, lemak dan protein yang masuk ke jalur X dan Y. Yang masuk ke X dan Y. Jadi X-nya itu pasti pirufat, pasti asetil CoA. Nah, terus kalau dari karbohidrat sama lemak sama protein, yang masuk ke X sama Y itu apa gitu ya. Jadi kalau dari ini jawabannya dilihat ini tadi, jangan lupa asetil CoA kan. Apa yang dari sini? Asam, lemak. Bingung, apa? Nah, pirufat kan asetil CoA. Habis pirufat asetil CoA. Pasti ya. Nah, habis pirufat asetil CoA. Siapa yang masuk ke asetil CoA ini kalau dari lemak? Itu asam lemak. Ya. Itu jawaban yang pertama. Ke jalur X dan Y. Jadi jalur perubahan pirufat ke X, yang X tadi sudah ketemu. Pasti asam lemak. Nah, sekarang perhatikan lagi. Terus pirufat ke sana, asetil CoA, itu tadi sudah ketemu asam lemak. Ketemu apa lagi? Nah, ini kalau dari sini pasti adalah gliserol. Gliserol. Coba sekarang soal berikutnya. Lemak merupakan substrat penting dalam proses respirasi. Lemak disintesis dari protein atau karbohidrat melalui asetil CoA dan gliserol yang berasal dari. Nah, sekarang ini pertanyaan disintesis itu berarti disusun, kebalikan. Ini cari jawabannya di sini. Cari jawabannya di sini. Disintesis nih. Sintesis. Saya ulang. Lemak merupakan substrat penting dalam respirasi. Lemak disintesis dari protein bisa, dari karbohidrat bisa, melalui asetil CoA dan gliserol yang berasal dari. Jadi asetil CoA dan gliserol berasal dari mana gitu. Jawabannya ini kan asetil CoA berasal dari mana? Ya dari sebelum asetil CoA apa? Asam pirufat. Itu pasti itu. Apanya pasti ada pirufatnya harus. Dan ini harus ada pirufatnya. Maka jawabannya adalah A. Gitu ya. Kalau tidak apa? Dari gliseraldehid. Kenapa? Coba dilihat. Jadi asetil CoA itu asalnya dari pirufat. Tapi nanti ada yang
sebelum piruvat itu coba dilihat di sini. Lemak, gliserol, nah gliserol, jadi lemak itu ini dibalik ke sana dari gliseraldehid, dibalik ini ya, gliseraldehid menjadi gliserol jadi lemak, kan gitu. Jadi kalau nggak piruvat ya gliseraldehid. Karena di sini ada gliseraldehid, maka jawaban yang utama gliseraldehid. Ini pernyataan yang berhubungan antara metabolisme lemak dan karbohidrat ditunjukkan oleh glukosa merupakan bahan pembentuk lemak dan protein, betul. Dari glukosa bisa jadi lemak, bisa jadi protein. Deaminasi protein menghasilkan glukosa dan urea. Ya dulu, respirasi pada mitokondria menjadi ATP CO2. Gliserol memasuki proses metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan piruvat. Ya, nomor 1 pasti betul. Glukosa merupakan bahan pembentuk lemak dan protein. Jadi kalau dari glukosa bisa jadi lemak, bisa jadi protein. Kenapa? Kita lihat. Nyetil jawaban. Nah ini. Glukosa. Bisa kan ke sana. Protein. Ini glukosa. Bisa kan ke sini lemak. Jadi jawaban nomor 1 benar. Glukosa merupakan bahan pembentuk lemak dan protein. Tinggal 3 dan 4 mana yang betul. Respirasi pada mitokondria menghasilkan ATP, CO2, H2O. Betul, tapi nggak mencerminkan hubungan. Sekarang yang keempat, gliserol masuki proses metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan piruvat. Benarkah gliserol masuk antara glukosa dan piruvat? Coba kita lihat. Gliserol, ya, seret, plek. Ini glukosa, ini piruvat, masuk di antaranya. Ya, Pak dilihat soalnya. Gliserol memasuki proses metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan piruvat. Jadi yang betul 1, 4. Jadi pertanyaan ini semua bisa dijawab kalau yang atas ini kalian pelajari. Gitu ya. Oke. Saya model pertanyaan yang lain yang bersifat gambar. Nah, perhatikan. Ini pasti bisa ini ya. Glukosa. Sebelum asetil-CoA apa? Jawabannya pasti piruvat. Glukosa itu jadi piruvat, jadi asetil-CoA, gitu ya. Oke, berikutnya X menjadi piruvat menjadi Y, maka X itu pasti glukosa, gitu ya. Kemudian piruvat siklus Krebs Y, reaksi terakhir habis Krebs apa? Transport elektron. Jadi semua bisa dilihat di slide saya sebelumnya pelajari. Glukosa menjadi asam piruvat nomor 1 proses apa? Glikolisis, gitu ya. Asam piruvat jadi asetil-CoA nomor 2 proses apa? Dekarboksilasi. Nomor 3 Krebs. Nomor 4 elektron, kan gitu. Ini soal tanah semua ya. Benar. Nah, ini sama. Glukosa mengalami glikolisis jadi piruvat. Piruvat jadi asetil-CoA. Nah, demikian seterusnya. Oke, yang tadi itu. Glukosa, glikolisis nomor 1. Apal kita apa? Piruvat. Kemudian jadi asetil-CoA nomor 2 reaksi apa? Dekarboksilasi. Nomor 4 habis Krebs berarti reaksi apa? Jadi gampang sebenarnya ya, tinggal dicek. Banyak soal seperti ini. Nah ini C 6, ini C 3, ini C 2, ini C 3. Ya. Dari sini ke sini prosesnya apa? Glukosa dari piruvat, glikolisis, kan gitu.
Dari sini ke sini, prosesnya apa? Oh, ini C-nya berapa? 3. Ini C-nya berapa? 2. Pengambilan CO namanya apa? Kan gitu. Ya. Nah, yang mungkin yang sulit seperti ini. Dari sini ke sini, nggak bisa dilihat ini harus apa. Kalau yang begini kan bisa dilihat. Gitu ya. Nanti ini reduksi juga. Gitu ya. Nah, ini, apa Y? Nah, ini C6, ini C3. Gitu. Terus ya, apakah ini etanol? Nah, ingat kalau etanol itu C2, kalau C3 asam laktat. Gitu. Jadi ini ya dilihat lagi pasti bisa itu. Soalnya seperti itu nanti kalau eptanas itu ya. Saya kira ini waktunya cukup. Jadi ini katabolisme kita sudah selesai. Kalau ada pertemuan berikutnya nanti adalah anabolisme sudah. Ini berarti habis ini harus ada evaluasi alias ulangan, gitu ya. Gitu. Karena sudah habis amat. Gitu. Pertemuan berikutnya berarti nanti kita ulangan itu ya, seharusnya begitu. Ulangan tentang katabolisme. Untuk ulangan itu silakan modulnya dipelajari, juga video ini di setel lagi persiapannya begitu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan kita masih bisa bertemu lagi untuk pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.